Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala karena sampai saat ini tak pernah berhenti kita menerima banyak nikmat. Bahkan Allah berjanji jika kita bersyukur, nikmat ditambah. Tetapi bila mana kita tidak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah Ta'ala sangatlah pedih. Kita berbanyak salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, pada kesempatan singkat yang insya-Allah barakah kali ini kita akan bahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaki ta'il lailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, wa yabi'a dinahu bi'aradin minad dunya." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah kamu melakukan amal ibadah sebelum datang fitnah. Fitnah itu datangnya begitu cepat, seperti potongan malam yang gelap gulita. Sehingga ada orang pagi beriman, tahu-tahu sore dia sudah kafir. Atau sebaliknya, sore dia beriman, tahu-tahu besok pagi dia sudah tak beriman lagi. Sampai-sampai kata Rasulullah, ada orang yang menjual agamanya dengan harga murah demi mendapatkan kedudukan dunia dan jabatannya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita ini hidup di akhir zaman, banyak fitnah. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi yang bercerita tentang akhir zaman. Banyak tanda yang sedang kita rasakan. Di antaranya perjalanan waktu terasa cepat. Kemudian banyaknya orang mati mendadak. Karena kata Rasulullah, di antara tanda akhir zaman, inna min amaratis sa'ah ayazharul mautal faja'ah. Tanda akhir zaman itu banyak orang mati mendadak. Di corong masjid terdengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikiran kita ke siapa? Ke orang sakit. Ternyata begitu disebut nama, yang tadi solat subuh sama dengan kita, makan lontong bersama, tiba-tiba waktu zuhur mayatnya terbujur dan kita solatkan. Itu tanda akhir zaman. Termasuk tanda akhir zaman, maksiat merajalela. Orang melakukan maksiat tanpa pikir. Anehnya kalau berbuat baik mikir-mikir. Nyawa manusia seperti seekor nyamuk yang hinggap di badan, pukul mati. Begitu sekarang. Maka dengan apa itu kita hadapi? Dengan iman yang kuat. Iman yang kuat didapat lewat ibadah yang hebat dan taat. Jadi iman tak datang begitu saja. Karena iman ini kata Nabi bertambah
kadang-kadang berkurang. Kapan iman bertambah? Kalau bertambah taat. Kapan iman berkurang? Kurang taat. Kapan iman hilang? Rajin berbuat maksiat. Fitnah datang seperti potongan malam yang gelap. Datangnya tiba-tiba, semakin gelap semakin pekat. Berarti semakin gawat, semakin berat, semakin dahsyat. Saking dahsyatnya orang cepat berubah. Pagi tadi dia beriman, tahu-tahu sore dah kafir. Atau sore ini beriman, besok pagi dia kafir. Bahkan lebih dahsyat lagi, apa kata Rasulullah? Dia jual agamanya dengan harga murah untuk mendapatkan dunia. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, sehubungan dengan hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32, manusia itu terbagi kepada 3. Nomor satu yang saya maksud paling rendah, paling bawah, disebut dengan zalimul li nafsih. Apa itu zalimul li nafsih? Kewajiban dia tinggalkan, larangan Allah itu yang dikerjakannya. Usahakan yang sunat-sunat, yang wajib aja tak dia kerjakan. Ini kelas paling bawah, kelas paling rendah, zalimun li nafsih. Buat dosa saja kerjanya. Dia putar balikkan aturan Allah Ta'ala itu. Perintah tinggal, larangan buat. Usahakan yang sunat, yang wajib aja tak pernah dia kerjakan. Na'udzubillah. Ini orang lalai betul ini. Lalu di atas itu kelas menengah. Kalau saya kasih nomor 2, disebut dengan muqtasid. Apa itu muqtasid? Kewajiban dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kemudian setelah itu yang sunat tidak dia kerjakan, yang makruh dia langgar, dan sesekali kewajiban tinggal, sesekali larangan pun dia buat. Ini mohon maaf, mungkin ini kebanyakan kita. Kelas pertengahan namanya muqtasid. Nah, hadis tadi menyuruh kita untuk naik level 3, tingkat tertinggi. Apa itu? Sabiqum bil khairat. Apa itu sabiqum bil khairat? Perintah kerjakan, tak pernah tinggal. Larangan ditinggalkan, tak pernah dibuat. Usahakan yang haram, yang makruh aja tak pernah dia kerjakan. Dalam urusan ibadah, usahakan yang wajib, yang sunat saja tak pernah dia tinggalkan. Ini kelas paling tinggi. Sabiqum bil khairat. Seiring dengan hadis tadi, badiru bil a'mal, segera kamu melakukan amal saleh. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala perintahkan memang seperti itu. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu melakukan kebaikan. Kebaikan tak bisa ditunggu esok. Begitu ada waktu, kerjakan sekarang juga. Kenapa demikian? Hakikatnya umur kita di atas dunia ini 3 hari aja. Umur saya dah 70 Pak Ustaz, masa bilang 3 hari? Nenek saya dah 92 umurnya Pak Ustaz. Lalu macam mana analisanya? Saya katakan 3 hari. Yang pertama, hari yang telah lalu. Dia sudah pergi semakin jauh. Kita takkan ke sana lagi, dia takkan datang lagi. Berarti bukan hari kita. Dia hanya tinggal kenangan dan berisi catatan-catatan. Mungkin catatan kebaikan, pasti juga ada catatan keburukan. Sekali lagi, ini bukan hari kita. Dia sudah pergi. Lalu kapan hari kedua? Hari esok. Hari esok pun belum tentu menjadi hari yang kita ada di dalamnya. Siapa kita yakin kalau esok masih hidup? Saya usahakan esok Pak Ustaz, 4 tahun lagi hidup saya. Dari mana jemaah tahu? Saya ni sehat orangnya Pak Ustaz. Alhamdulillah, gula darah normal, jantung normal, semua normal Pak Ustaz. Ketahuilah, malaikat maut kalau nak cabut nyawa, dia tak tanya dulu kita normal atau tidak.
Datang malaikat maut, begitu nak cabut, normal pak? Normal. Tak, jadi saya cabut, balik saya dulu. Saya tunggu bapak tak normal. Macam itu? Enggak. Nak normal, nak tidak, begitu datang waktu on time, sedetik minta dipercepat tak bisa, atau minta diperlambat pun tak boleh. Kalau begitu, umur kita ternyata adalah yang hari ini. Yang lalu sudah pergi, yang esok belum tentu lagi. Yang kalau begitu, yang mana umur kita sehari ini? Maka apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan segera. Apa yang sanggup kita lakukan hari ini, lakukan. Jangan tunggu-tunggu. Itu maksud badiru bil a'mal. Itu maksud fastabiqu bil khairat. Apalagi yang kaya-kaya yang banyak duit, berimpak hari ini, besok, oh jangan, entah mati entah apa kita besok. Bahkan kaum muslimin, bukan hanya kebaikan, apapun jenis kesalahan kita hari ini selesaikan. Dengan siapa kita berdosa, dengan siapa kita bersalah, selesaikan hari ini juga. Berat tu Pak Ustaz. Lebih berat lagi tak selesai, kita mati hari ini, lebih berat lagi. Selesaikan di akhirat nanti. Umpamanya kita ambil tanah orang jadi tanah kita, selesaikan hari ini, serahkan lagi. Kita ambil duit orang umpamanya, serahkan duit itu lagi, balikkan hari ini juga. Berat tu Ustaz, banyak duitnya saya ambil Pak Ustaz, dah habis pula dah. Lebih berat awak mati, itu belum selesai. Mau selesaikan di akhirat, gawat ya mah. Makanya saya katakan, hari kita hari ini, bukan telah lalu, bukan pula esok. Lalu tadi kita sebutkan sabiqum bil khairat, itu dalam urusan ibadah, usahakan yang wajib, yang sunat aja tak pernah tinggal. Kita ambil contoh jemaah, solat tahajud lah contohnya. Kalau panjang umur, sehat badan, sampai umur kita nanti malam, yang istiqomah alhamdulillah, yang belum mulailah nanti malam tahajud. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Rasulullah? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya ina yabqa sulusul lailil akhir. Tuhan kita turun tiap malam. Kita tak bahas turunnya macam mana, panjang ceritanya nanti. Kita lapas zahirnya saja, Tuhan kita turun tiap malam. Kemana dia turun? Ke langit dunia ini dia turun. Kapan dia turun? Seketika sepertiga terakhir bagian malam. Tiap malam, tiap malam. Ini hadis qudsi. Lalu Tuhan kita itu berfirman, may yad'uni fa astajibalah, may yas'aluni fa'u'tiyah, may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Turun Tuhan kita tiap malam. Mengapa dia turun? Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Jemaah, ini contoh aja. Orang pusat kalau pergi ke daerah tu turun namanya kan, kalau tak salah lah. Contoh nih, Pak Presiden turun ke mana? Turun dia ke daerah. Turun di Perumnas kita umpamanya. Di Perumnas kita dia turun. Jam berapa dia turun? Jam 10. Saya yakin jam 7 kita dah tunggu kedatangan dia. Apalagi katanya dia buat baju koko masing-masing 3. Untuk istri kita jilbab 3. Dia turun bawa baju koko, bawa jilbab. Itu kita tunggu dia itu. Jam berapa dia turun? Jam 10. Kita nunggu jam berapa? Jam 7. Apa sebab? Dia kasih baju koko 3, dia kasih jilbab 3. Siapa yang tak tunggu rugi kayaknya. Apa maksud saya? Orang nomor 1 turun, cuma bawa jilbab kita tunggu. Kadang-kadang seminggu sebelum turun dah kita tunggu-tunggu dia. Allah tiap malam turun tak ditunggunya. Allah tiap malam turun tak ditunggunya. Enak saja tertelentang di atas ranjang, melanjutkan tidur dan mimpi panjang. Pak Ustaz,
Lalu saya nak cobalah nanti malam Pak Ustaz dan istiqomah. Bagaimana caranya? Satu, supaya bangun nanti malam. Ini saya bukan bergurau ini. Bawa air 2 gayung jemaah. 2 gayung? Iya 2 gayung. Untuk apa air tu Pak Ustaz? Kalau istri kita dulu bangun, pesan sama dia, percikkan wajah kita pakai air tu. Kalau kita duluan bangun, ambil air tu, percikkan pula ke wajah bini kita. Tapi percik, bukan siram jemaah. Siram bertumbuk nanti jadinya. Tu mandi namanya tu. Percikkan. Nah jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, gayung 2 buah jemaah. Jangan tunggu-tunggu lagi, nanti malam kita mulai. Pak Presiden turunnya kita tunggu, masa Allah turun kita cuek saja. Cara kedua macam mana? Tidur atas tempat tidur yang keras. Nabi itu bukan tak punya dan tak bisa punya tempat tidur empuk, tapi Nabi pilih tempat tidur keras. Apa bukti? Pas bangun berbekas-bekas punggungnya. Apa rahasianya? Biar mudah bangun malam. Kita tak bisa macam ini jemaah. Spring bed kita Kaisar mereknya, Kangguru. Begitu masuk terbenam langsung. AC kita Samsung 5PK pula lagi. Macam mana nak bangun? Okeylah, tidurlah atas spring bed merek Kangguru tu. Tidurlah atas spring bed merek Kaisar itu. Tapi tolong cara yang ketiga. Apa tu Pak Ustaz? Tolong alarm HP itu nada paling keras. Tapi jangan lekat di pangkal telinga. Nanti pas hidup bapak matikan. Pas pagi apa katanya sama HP itu? Tak hidup HP-nya. Bukan tak hidup, bapak tu antara hidup dan mati. Makanya ketika mematikan tak sadar, disalahkannya HP itu. Jadi rahasianya macam mana? Letakkan HP itu di tempat agak jauh. Pas berbunyi, kan tak terjangkau itu. Tegaklah kita. Tapi jangan tegak untuk mematikan, ulang pula tidur lagi. Wah sayang betul ini. Tegak, matikan, tapi terus ke kamar mandi, ambil wuduk. Udah saya coba Pak Ustaz, tidak juga bisa. Kalau tidak bisa, mau tahu Bapak apa penyebabnya? Banyak betul beban dosa kita siang hari tadi, sehingga tak kuat kita berdiri di malam hari. Siapa yang banyak dosa di siang hari, susah bangun di malam hari. Sering kita bangun, tapi untuk beribadah tu berat. Makanya sebelum tidur tu banyak zikir. Coba tengok zikir Nabi sebelum tidur. Banyak kan? Termasuk urusan minta ampun kepada Allah. Tak berdosa Nabi tu, minta ampun dia. Maka ringan badan dia berdiri. Awak macam mana nak ringan? Dosa kita besar-besar. Tak pula pakai zikir nak tidur. Kadang bismikallahumma ahya wa amun, lupa kita. Nabi tu aja nak tidur baca surah Al-Muluk. Nabi tu saja nak tidur baca surah As-Sajadah dan doa-doa yang lain. Tapi kalau jemaah nak ngamalkan ini, jangan pas mata tinggal 3 watt. Tahu masuk 3 watt? 3 watt tinggal baru baca. Belum selesai dah hilang tu dah. Awak tu sedang terang-terang mata tu mulailah baca. Walaupun mungkin belum tidur lagi. Jemaah yang berbahagia, segeralah melakukan amal. Fitnah banyak, imanlah untuk menantinya. Kalau iman kita lemah, tenggelam kita nanti dalam laun fitnah, lemas lalu mati kita, su'ul khatimah, na'uzubillah. Semoga yang sedikitnya ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.